Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kelompok 8. Saya Fadil Muhammad dan kelompok teman saya Nur Fadillah, Nur Jannah dan Agun Setiawan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perang salib dan ini dia. Perang salib adalah sebuah serangkaian pertempuran antar kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Dan kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Nah, tujuan utama perang salib ialah untuk merebut Yerusalem dan tanah suci, sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon dan Yordania dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut perang salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah sebuah perang salib, asal muasal terjadinya perang salib. Nah, Palestina berada di bawah kendali umat Islam sejak kekalahan Bizantium pada abad 636 Masehi. Sejak saat itu, berhubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Saljuk, raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat. Sebenarnya, umat Islam dan Kristen dapat hidup berdampingan, akan tetapi kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Nah, secara umum, berikut beberapa penyebab pecahnya perang salib antara 1095 hingga 1291. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Dinasti Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil, mengancam eksistensi Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaannya ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Nah, kronologi perang salib 1095 hingga 1291. Perang salib yang paling terkenal dalam peperangan perebutan tanah suci yang berlangsung antara 1095 hingga 1291. Perang salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 dalam sidang konsili Clermont. Paus mengimbau umat Kristen untuk mengimbau Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Saljuk dan Turki. Surat dari Paus Urbanus II disambut antusias oleh berbagai lapisan masyarakat Eropa. Para sukarelawan yang ikut berperang kemudian dikukuhkan menjadi tentara salib. Dan inilah kelompok kedua selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelompok 8 ingin melanjutkan tentang materi tentang perang salib, yang dimana saya sendiri sebagai materi kedua yang ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang terjadi perang salib. Nah, di sini ada faktor-faktor yang memicu terjadinya perang salib. Di antaranya faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Nah, yang pertama ini itu faktor agama yang merupakan faktor terpenting yang memicu meletusnya perang salib. Permasalahannya, agama dapat menjadi kekuatan besar yang mampu mengobarkan semangat para pengikutnya, seperti yang terjadi pada perang salib, di mana agama dijadikan sebagai sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Nah, yang kedua yaitu faktor politik, yang dimana kekalahan Bizantium pada 1071 oleh dinasti Turki Seljuk yang telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaan di Asia Kecil. Di samping jatuhnya wilayah Asia Kecil dan kekuasaan orang-orang kecil yang Muslim, Eropa pun mulai khawatir dengan munculnya kebanyakan kekuatan kerajaan Islam yang akan mengancam keberadaan orang-orang Eropa. Nah, yang ketiga yaitu faktor sosial, yang dimana yang ikut membantu terjadinya perang salib terlihat kebanyakan relawan yang turut peserta dalam perang. Banyak di antara para relawan yang ikut perang salib berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya.
atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka beranggapan dengan mengikuti perang salib, status sosial akan memberikan peningkatan. Selain itu, juga mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka akan ikut naik dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari keikutsertaannya dalam perang salib. Nah, yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi. Perang salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang muslim. Sebagai diketahui, pada abad ke-10, saudagar muslim menguasai hampir seluruh perdagangan di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa, sehingga para perdagangan Kristen Eropa sangat mendukung dilakukan perang salib. Mereka kemudian bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Demikianlah itu yang saya sampaikan tentang faktor-faktor pemicunya terjadinya perang salib, yang dimana diantaranya itu faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial. Baik, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Setiawan dari kelas KBC akan menjelaskan mengenai kondisi perang salib. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa perang salib pertama melepaskan kondisi gelombang semangat perang paling suci. Paling suci sendiri yang diekspresikan dengan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai dengan pergerakan tentara salib yang melintas di Eropa dan juga perlakuan kasar terhadap Kristen Ortodoks Timur. Kekerasan terhadap Ortodoks Timur ini berpuncak pada penjarahan kota Konstantinopel pada tahun 1224. Di mana seluruh kekuatan tentara salib ikut serta di dalamnya. Selama terjadinya serangan terhadap orang Yahudi, pendeta lokal dan orang-orang Kristen berupaya melindungi orang Yahudi dari pasukan salib yang melintas. Orang Yahudi seringkali diberikan perlindungan di dalam gereja. Akan tetapi, massa yang berringgas selalu menerobos masuk dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Pada abad ke-13, perang salib tidak pernah mencapai tingkat kepopuleran yang tinggi di masyarakat. Sesudah kota Astra jatuh untuk terakhir kalinya pada tahun 1291 Masehi dan sesudah penghancuran bangsa Occitania atau sering disebut sebagai Prancis Selatan yang berpaham kentrisme pada perang salib Albigensian. Adapun peninggalan dari perang salib, di antara beberapa peninggalan dari hasil pertempuran ini ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh perang salib. Yang pertama adalah politik dan budaya. Perang salib amat memengaruhi Eropa Barat pada abad pertengahan pada masa itu. Sebagian besar benua ini dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Akan tetapi pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang terpusat dasar dari negara-negara modern sedang pesat, yaitu Prancis, Inggris, Burgundi, Portugal, Kastilia, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada awal-awal perang salib. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam selama berabad-abad melalui hubungan antara semenanjung Liberia dengan Sisilia. Banyak ilmu pengetahuan di bidang-bidang sains, pengobatan, dan arsitektur diserap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa perang salib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dengan NIM 5011122104. Baik, saya akan menjelaskan tentang akibat daripada perang salib. Akibat daripada perang salib itu muncul dalam berbagai bidang, yang mana meliputi yang pertama itu dalam bidang militer. Dalam bidang militer ini sangat mempengaruhi oleh bangsa Eropa. Mengapa demikian? Karena bangsa Eropa sangat unggul dalam persenjataannya. Misalnya seperti kastil-kastil yang mulai digunakan atau mulai dibuat dengan menggunakan bahan berbatuan yang mana tebal dan juga besar, dan tidak juga menggunakan bahan kayu lagi, sehingga mengakibatkan bangsa Eropa mudah mengalahkan bangsa Asia yang diliputi oleh kaum muslimin. Dan yang kedua itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana bangsa Eropa pula sangat dipengaruhi oleh bidang tersebut. Mengapa demikian? Karena bangsa Eropa sangat unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga bangsa Eropa mudah memanfaatkan kaum muslimin, karena bangsa Eropa tahu bahwa titik lemahnya umat Islam itu yaitu lemahnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bangsa Eropa mudah mengambil keuntungan. Dan yang ketiga itu dalam bidang politik. Nah, di mana dalam bidang politik ini umat Islam sangat lemah dalam kekuatan politiknya, sehingga berakibat pada terjadinya banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan dirinya sendiri dari pemerintah pusat. Baik, yang keempat itu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, di mana bidang ekonomi ini akibat dari perang salib tersebut yaitu terputusnya jalur perdagangan antara bangsa Eropa dan bangsa Asia, apalagi sudah dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa dan bangsa Asia harus mengadakan penjelajahan untuk mencari daerah-daerah yang mana memberikan sumber daya alamnya yang lebih, terutama itu rempah-rempah. Dan selain itu dalam bidang perdagangan juga perang salib berakibat terjadinya suplai uang yang cukup besar dan juga susahnya dalam mentransfer uang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang kelima dan terakhir itu dalam bidang budaya. Nah, di mana dalam bidang budaya ini tentara salib itu sangat membawa atau sebagai pembawa kebudayaan yang besar kepada budaya Barat dan budaya Asia. Namun demikian budaya tentara salib ini lebih ke budaya Eropa, seperti sastranya, industri, ilmu pengetahuan, seni dan lain-lain. Budaya tersebut lebih cenderung ke budaya Eropa. Baik, itulah tadi akibat daripada perang salib. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya perang salib itu adalah gerakan di mana orang-orang Kristen yang di Eropa memerangi orang-orang Islam yang ada di Asia. Terjadinya perang salib tersebut karena ada beberapa faktor yang mana meliputi adanya pertentangan agama baik dari budaya, suku, politik maupun berbahasa. Nah, sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.